Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله للناس والجن. اللهم صل على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد. أيها الهادرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله في السر والعلان، والله يحب المتقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ingin hidup di jalannya setiap waktu dari Jumat ke Jumat, khususnya mencoba melakukan muhasabah diri, melakukan refleksi diri, karena tidak ingin hilang isi hatinya, hilang keyakinannya untuk tetap bertauhid, menghambakan diri di hadapan Allah. Setiap waktu bagi dirinya keimanan dan ketakwaan bukan sekedar untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia ingin istiqomah di jalan Allah, ingin nanti hidupnya berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Syaratnya yang paling utama tentu saja ingin menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan teladannya, sehingga istiqomahnya itu dan cita-cita menjadi husnul khatimah diiringi dengan jiwa pribadi yang berakhlakul karimah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, waktu terus berjalan. Bulan Muharram sudah lewat, Safar sebentar lagi akan purnama, artinya sudah mulai di pertengahan. 2 pekan lagi kita sambut Rabiul Awwal, hari di mana Allah melahirkan sosok manusia termulia di muka bumi ini, yang telah mewariskan pada kita bagaimana beliau menampilkan pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah tadi, yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh dan matonah. Bulan ini juga sekaligus buat kita adalah bulan yang sangat bersejarah. Bahkan banyak yang mengatakan inilah bulan keramat bagi bangsa ini. Bangsa yang telah berhijrah dengan keimanannya. Hijrah dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Hijrah dari bangsa yang terbelenggu menjadi bangsa yang bebas untuk menentukan nasibnya. Tentu saja bukan sebuah kebetulan ketika Allah menjadikan penduduk yang namanya Indonesia ini, negeri yang Allah ciptakan begitu luas, begitu subur, begitu makmur seharusnya. Allah ciptakan bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang beriman. Penduduk negeri ini mayoritas adalah mereka yang beriman kepada Allah, yang telah bersaksi di hadapannya untuk mengimani Allah, meyakini
bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna dan paripurna. Agama yang mengajarkan kepada seluruh umatnya. Inilah risalah yang akan bisa menyelesaikan setiap masalah selama manusia tidak berbuat salah. Kitab suci Al-Quran bukan sekedar hanya lembaran, tetapi berisi ajaran tentang kebenaran yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Allah takdirkan negeri ini dimerdekakan menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, bukan juga kebetulan ditetapkannya pada tanggal 17, sehingga bangsa ini mengatakannya 17-an. Bukan kebetulan juga kalau negeri ini dibebaskan dari belenggu itu di bulan Ramadan. Rupanya Allah ingin menjadikan bulan yang disucikan itu adalah bulan yang telah ditetapkannya menjadi bulan kemerdekaan dan diturunkannya rahmat kepada bangsa dan negeri ini. Ketika saat kita ingin memperingati proklamasi, buat saya tentu saja silakan Bapak dan semua masyarakat termasuk pemimpin negeri ini mengadakan upacara bendera, mengibarkan supaya bendera berkibar di udara di depan istana negara. Buat kami tentu saja, buat seluruh rakyat ini, ingin bahwa setiap proklamasi diperingati bukan sekedar adanya upacara bendera bagi masyarakat, bagi negeri yang telah menetapkan demokrasi, bukan sekedar proklamasi, tetapi ingin bahwa hasil demokrasi itu tidak hanya sekedar menghasilkan politisi, mereka berkoalisi hanya sekedar untuk berbagi kursi demi untuk tentu saja adalah kepentingan mereka sendiri. Kita tentu saja hanya bisa berharap dan berdoa, semoga Allah di bulan ini memberikan rahmatnya, menjadikan negeri ini didirikan, dimerdekakan, sehingga tetap apa yang sudah ditetapkan di sana, angka 80, diteruskan dengan bersatu, berdaulat, sejahtera, dan Indonesia ingin maju. Sekali lagi saya tidak menentang, tidak anti dengan upacara bendera, tetapi apalah artinya sebuah upacara kalau rakyat masih jauh dari kata sejahtera, kalau rakyat masih takut bersuara karena takut masuk penjara, sekalipun apa yang disampaikannya bersuara tentang kebenaran. Oleh sebab itu hadirin jemaah rahimakumullah, dari mimbar ini mari kita tentu saja harus memilih di dimanapun kita berada, dalam keadaan seperti apapun, ada yang memang ingin menegakkan kebenaran sesuai dengan diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi dunia juga akan penuh bagi mereka yang tidak suka dengan kebenaran. Bagi mereka yang beriman, mudah-mudahan sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan ini tentu saja bulan yang harus menjadikan bangsa ini merasa gembira. Saya juga tidak anti kalau mereka ingin mengadakan sebuah pesta di sana, karena mereka ingin gembira. Tetapi buat orang yang beriman, sekali lagi buat orang yang beriman, apa yang sudah Allah berikan untuk negeri ini? Apa yang telah Allah janjikan untuk siapapun mereka yang beriman dan bertakwa? Allah sudah menyampaikan kepada kita, walau ana ahlal qura amanu wattaqau
lafatana alaihim barakati minas samai wal ard walakin kazzabu fa'atnahum bima kanu yaksibun. Kita tentu saja berharap bahwa di negeri yang subur makmur, negeri yang begitu luas, diisi oleh mereka-mereka yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap tahun buktinya paling banyak yang datang ke kota Makkah, yang melaksanakan haji dan umrah adalah bangsa kita. Tentu saja kita ingin berharap, selalu memohon kepada Allah, kalau memang kiblat kita adalah Ka'bah yang berada di kota Makkah, kita ingin menjadikan kiblat itu bukan hanya sekedar menghadap, tetapi kita ingin ruku dan sujud di hadapannya. Kita ingin menjadi hambanya yang benar-benar imannya. Dan kita senantiasa tak pernah berhenti berharap dan berdoa. Takbir yang kita berikan, takbir yang kita ucapkan di setiap waktu, paling tidak 17 kali. Di 5 waktu kita bertakbir kepada Allah. Dan yakini wahai hamba Allah, salah satu rahmat Allah turun ke bumi ini, salah satu nikmat yang bisa dirasakan oleh bangsa ini, karena pada saat itu bulan Ramadan, saya sangat yakin mereka yang berjuang pada saat itu tak pernah berhenti untuk takbir di setiap gerak dan langkahnya. Wajahnya senantiasa menghadap Ka'bah Baitullah, karena ingin setiap langkah mendatangkan berkah. Dan kemerdekaan ini adalah berkah dari Allah, jawaban dari keimanan dan ketakwaan yang memperjuangkan kemerdekaan itu pada saat mereka melakukan perjuangan. Mereka hamba-hamba Allah yang tidak mengaku kemerdekaan ini kami raih karena pengorbanan kami. Kemerdekaan ini karena perjuangan dan pengorbanan nyawa dan harta kami. Mereka membuktikan sebagai hamba Allah yang senantiasa sujud, yang menjaga wudhu, yang menampilkan sikap tawadu. Ini kemerdekaan bukan kami yang menentukan, bukan senjata kami, bukan pengorbanan kami. Kemerdekaan ini hanya kami bisa raih atas berkat rahmat Allah. Dan mereka ingin mengisi kemerdekaan ini dalam rangka menyelamatkan dirinya dan bangsa menjadi hamba yang taat. Takbir itulah yang menyemangati para pejuang. Bahkan seorang Bung Tomo menyatakan, kalau sudah tidak ada takbir, apalagi yang bisa memberikan semangat bagi anak bangsa ini untuk tetap menjadi bangsa yang merdeka. Yang kedua, hadirin, mari kita isi kemerdekaan ini. Jangan pernah berhenti untuk bersujud di hadapan Allah. Kalau ingin cita-cita bangsa yang merdeka ini bisa terwujud, jangan lupakan untuk terus sujud. Apalagi kalau bisa kita lakukan pada saat kita tahajud. Saya ingin mengakhiri khutbah pada siang hari ini. Kita jalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita lewat ayat-ayat ini. Sekali lagi tadi saya sampaikan, tidak kebetulan Allah memerdekakan negeri ini pada bulan Ramadan. Pahami ayat-ayat Allah supaya kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan yang telah Allah turunkan. Yang pertama kali Allah turunkan pada tanggal 17 Ramadan. 17-an tahun ini, mari kita belajar ayat-ayat Allah untuk bisa melihat tanda-tanda kekuasaannya. Saya sampaikan ini di surat ke-17, surat Al-Isra. Semoga Allah perjalankan bangsa ini menjadi bangsa yang tetap merdeka dan berdaulat. Kalau ingin maju yang sebenarnya. Jangan sampai kata maju berubah makna menjadi masuk jurang, karena kita suka main jurang. Allah mengajarkan kejujuran, Rasulullah mengajarkan itu. Semoga kita berharap kita bisa merayakan kemerdekaan tahun ini
Izinkan saya menyampaikan surat Al-Isra, surat ke-17, ayat yang ke-80. Apa kata Allah? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah Muhammad, kata Allah, ini sebuah doa. Semoga ini juga menjadi doa kita yang kita sampaikan kepada Allah di hari Jumat di Masjid Al-Ihsan. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa barik wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ayuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fajar muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, izinkan hamba-Mu di rumahmu ini, di masjid ini, ya Allah, kami menghadapkan wajah kami ke kiblat Baitullah. Kami mohon ya Allah, berikan keberkahan untuk bumi ini ya Allah. Jadikan kami tetap menjadi hamba-Mu yang beriman. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah. Kalau di masa lalu ada banyak kesalahan yang kami lakukan, berikan kami kesempatan ya Allah untuk memperbaiki diri ini. Jangan biarkan kami ya Allah terlambat untuk bertobat ya Allah. Jangan biarkan kami ya Allah, jangan biarkan kami terlambat untuk bertobat ya Allah. Jadikan hamba-hamba-Mu yang senantiasa mampu memperbaiki diri kami. Berkahi negeri ini ya Allah. Berikan petunjuk kepada para pemimpin negeri ini agar mereka mampu membawa kebaikan bagi negeri ini, bisa mewujudkan cita-cita kami ya Allah, menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa yang cerdas, menjadi bangsa yang berakhlak dan mempertahankan etika kami sebagai sebuah bangsa ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Aqimis shalah.